Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekatri Kusumawardani dengan NIM G2010116. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Simak ya teman-teman. Komunikasi merupakan fenomena dasar dan ada di setiap bagian kehidupan sosial dan merupakan hal yang diminati peneliti hampir setiap bidang ilmu sosial seperti bidang sosiologi, psikologi, dan komunikasi. Sosiologi modern ini menganalisa komunikasi sebagai bagian dasar yang mengikat konstitutif dan mengikat masyarakat dilihat sebagai struktur individu terorganisir dan aktor sosial yang terisolasi. Yang pertama yaitu komunikasi sebagai aksi sosial. Komunikasi dalam sosiologi ini sebagai aksi sosial seperti yang diungkapkan oleh Bapak sosiolog kita yaitu Max Weber. Tindakan sosial ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor sosial yang memperhitungkan anggota masyarakat lainnya dan diarahkan kepada mereka. Tindakan ini tidak ditujukan kepada orang lain yang tidak memperhitungkan arti sosial. Nah, arti sosial ini menjadi bagian yang aktif dalam realitas sosial. Para ahli sosiolog menganggap komunikasi ini sebagai tindakan sosial yang bertujuan untuk saling pengertian dengan aktor sosial lainnya melalui pertukaran simbol. Tindakan sosial ini merupakan konsep penting di dalam ilmu sosial. Contoh dari tindakan sosial yaitu jika kita memberi uang ke pengemis, ada komunikasi yang terjalin di situ. Dan ada perasaan kesian yang muncul dari dalam diri kita kepada pengemis tersebut sehingga kita dapat memberikan sedekah itu kepada pengemis tersebut. Nah, dengan adanya rasa kasihan tersebut itu merupakan kita tuh jadi terdorong untuk memberi sedekah ke pengemis itu. Kita tuh terdorong untuk melakukan tindakan sosial. Nah, tindakan ini tidak ditujukan kepada orang lain atau yang tidak memperhitungkan tindakan sosial. Aksi sosial ini menjadi bagian yang sangat aktif dari realitas sosial seperti yang diungkapkan oleh Turner. Melompat ini merupakan tindakan sosial, sedangkan didorong ini merupakan peristiwa sosial. Tindakan sosial melibatkan antisipasi peristiwa dan perilaku masa lalu, tetapi juga memproyeksi ke peristiwa dan perilaku ke masa yang akan datang, yang diharapkan atau yang diinginkan oleh aktor sosial tersebut. Nah, setiap komunikasi ini merupakan tindakan sosial. Tetapi setiap tindakan sosial ini tidak selalu sama dengan komunikasi. Meskipun ada kekurangan akan menjadi tindakan sosial ini menjadi tidak masuk akal. Nah, komunikasi ini tidak mungkin tanpa adanya tindakan sosial, yaitu tanpa berorientasi pada aktor sosial lainnya. Jadi, dalam tindakan sosial ini harus ada komunikasi dua arah. Seperti menurut Parson, komunikasi ini adalah tindakan yang selayaknya sosial yang melibatkan setidaknya dua aktor yang masing-masing beradaptasi dengan harapan yang lain. Saling pengertian dan kesepakatan merupakan hal yang penting dari komunikasi. Maka oleh karena itu, komunikasi dari waktu ke waktu topik yang sangat penting dalam sosiologi maupun ilmu sosial lainnya. Beberapa teori mikrososiologi ini telah muncul menggambarkan analisis mereka sendiri tentang komunikasi sebagai tindakan sosial. Dengan demikian, komunikasi telah menjadi topik yang semakin penting baik di dalam ilmu sosiologi maupun ilmu-ilmu sosial dari waktu ke waktu. Semua teori ini mendorong munculnya pandangan baru tentang komunikasi sebagai tindakan sosial. Yang kedua itu tindakan sosial sebagai tindakan bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Blumer bahwa tindakan bersama ini merupakan tindakan kolektif yang besar yang dibentuk oleh penyatuan lebih dari satu individu. Komunikasi ini sebagai tindakan bersama yang mencakup beberapa tindakan sosial. Hal pertama yang diungkapkan oleh Austin untuk menganalisis tuturan sebagai tindakan sosial yang mengembangkan teori tindak tutur. Menurut Austin,
Tindak tutur ini adalah pertunjukan, karena itu disusul oleh pertunjukan dan tindakan. Sebagaimana yang dipahami oleh Austin, fungsi tutur itu di atas segala-galanya, memungkinkan ekspresi subjek sosial melalui dua dimensi, yaitu dimensi lokatif dan dimensi dislokatif. Dimensi lokatif ini mengacu pada makna literal dari kata-kata yang digunakan, sedangkan dimensi dislokatif yaitu secara khusus menekankan pada dimensi metaforis transmitif dari tindak tutur tersebut. Contoh dari tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama yaitu seperti kita sedang berkumpul dengan keluarga kita, makan malam bersama keluarga. Nah, contoh tersebut merupakan tindakan bersama karena ketika kita kumpul bersama keluarga ada tindakan kolektif yang besar dari penyatuan lebih dari satu individu. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga itu ada transformasi komunikasi dari tindakan menjadi interaksi. Nah, analisis tindakan sosial ini sebagai tindakan bersama melibatkan interaksi beberapa aktor sosial dalam konteks sosial tertentu yang dapat didefinisikan sebagai interaksi. Pelakunya ini terdiri dari dua orang atau lebih. Contohnya yaitu ketika dosen memberikan materi di depan kelas kepada mahasiswanya. Nah, tindakan sosialnya ini dosen tersebut memberikan materi kepada mahasiswanya dan setelah melakukan tindakan sosial itu adanya interaksi dari dosen dan mahasiswanya. Seperti itu teman-teman. Yang keempat itu ada pendekatan fenomenologis untuk komunikasi. Di dalam upaya mengobjektifikasi pengetahuan dapat diinterialisasi oleh aktor sosial. Fenomenologi ini mengembangkan konsep prasyarat untuk komunikasi. Nah, tipifikasi ini dapat diartikan sebagai proses yang mengandalkan sebuah pengetahuan dan maknanya. Contohnya yaitu di Indonesia jika ada pernikahan, maka akan memasang janur kuning di daerah tempat pelaksanaan pernikahan tersebut. Ketika kita melihat janur kuning tersebut, maka masyarakat sekitar pun akan memberi makna bahwa sedang ada pesta pernikahan di daerah tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Suze dan Rogers menyatakan bahwa tipifikasi ini meliputi beberapa aspek yaitu pengalaman, objek, dan typification yang tidak mengacu pada proses penandaan objek. Nah, proses tipifikasi ini merupakan sebuah proses pusat komunikasi yang dimana aktor sosial terlibat dalam dunia sosial. Contoh tipifikasi yaitu ketika kita pergi, misalnya nih kita pergi ke restoran. Nah, kita kan tidak kenal nih sama pelayan restoran tersebut. Nah, namun ketika kita memasuki situasi tersebut dengan pengetahuan kita, nah kita tuh sadar, kita tuh jadi tahu gitu loh pelayan ini tuh sebagai aktor sosial dan restoran ini tuh merupakan sebagai dunia sosial atau situasi sosial. Terakhir yaitu konsekuensi makrososiologi komunikasi tindakan dalam aturan kehidupan sosial yang tidak terlihat. Tindakan komunikasi ini dapat diartikan bahwa orang-orang pertama memahami melalui komunikasi dan kemudian mengembangkan tindakan instrumental di mana komunikator menggunakan lawan bicara sebagai instrumen. Menurut Habermas, kriteria rasionalitas tindakan sosial adalah hubungan antara pikiran dan pengetahuan. Tindakan rasional ini tidak hanya hubungan antara tujuan dan alat untuk pencapainya, tetapi tindakan rasional dapat berorientasi pada pemahaman dan simbol apapun. Dapat disimpulkan, bukan hanya orang yang rasional dapat menyelesaikan tugas tertentu, tetapi orang yang terampil mengetahui cara menggunakan bahasa. Para ahli etnometodologi yang sibuk dengan analisa aturan-aturan kehidupan sosial yang tidak terlihat dalam analisis mereka secara khusus menyebutkan bahwa komunikasi ini adalah tindakan praktis yang melalui aturan-aturan tatanan sosial. Tindakan praktis ini adalah tindakan aktor sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan makna yang mereka berikan. Contohnya yaitu ketika Pak Abdul Hamid sebagai komunikator yang menggunakan instrumen tokoh kartun Pak Ogah yang untuk
mengedukasi kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini tuh sebagai komunikan, teman-teman. Nah, berikut contoh yang bisa saya berikan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah pengucapan, apabila ada kesalahan. Di sini juga saya masih belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.